bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Ngapi bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari matkul Pendidikan Pancasila ingin membuka balikan deh. Ingin judulnya naon, Cok? Emang ayam matkul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Pendidikan Pancasila mau presentasikan yang berjudul tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yang baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing, yang dimana untuk saya pribadi bernamakan Hidayatullah dari kelas A, dan ada Muhammad Iqbal Supriyatna dari kelas B, dan ada Muhammad Gilang dari kelas A, ada Harlan Habibudin dari kelas A, ada Muhammad Rabbani Rajak dari kelas B, dan ada Ray Pangka bin Aptari dari kelas B. Nah, itu dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai pembahasannya. Silahkan untuk pembahasan satunya. Oke, untuk pembahasan Landasan dan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila, keyakinan bangsa Indonesia bagi Pancasila sejarah kenegaraan Indonesia. Pancasila empat yang berbeda-beda dalam pandangan rezim pemerintahan yang berkuasa, dan penafsiran Pancasila didominasi oleh pemikiran-pemikiran dan rezim untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada masa Orde Lama, Pancasila ditafsirkan dengan nasionalis, agama, dan komunis, yang disebut juga dengan Trisila. Kemudian diperas lagi menjadi Ekasila atau gotong royong. Legitimasi pendidikan yang pertama dapat dilihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang tahun 19. Sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 secara filosofis. Wait. Molek, terusan. Tes. Lanjut. Sila-sila Pancasila tertuang dalam pembukaan UUD 1945 secara filosofis, sosiologis, berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia dan dalam konteks politis yuridis sebagai dasar negara Indonesia. Silabus pendidikan Pancasila semenjak tahun 1993 sampai tahun 1999 banyak mengalami perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku dalam masyarakat, bangsa, dan negara yang berlangsung cepat serta kebutuhan untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan. Landasan filosofis.
Pancasila sebagai dasar filsafat negara jadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Landasan kultural. Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan bangsa. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila bukan pemikiran satu orang, halnya ideologi komunis yang merupakan pemikiran dari Karl Marx, lain pemikiran konseptual dan tokoh-tokoh Indonesia. Muhammad Yamin, Supomo, lain. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengarah pada moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan per orang dan golongan. 2. Tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan pendidikan nasional. Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. C. Tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan perguruan tinggi. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat. Misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. 1. Misi sebagai nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantar mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. 2. Visi menyadarkan dan mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan dalam menerapkan pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan tanggung jawab kemanusiaan. Dan ada 4 syarat sifat ilmiah Pancasila. Pengetahuan yang bersifat ilmiah termasuk pembahasan dan penelitian Pancasila yang harus memerhatikan 4 syarat. Syarat sifat ilmiah berikut bisa dibaca di sini: harus bermetode, harus berobjek, harus sistematik, dan bersifat universal. Selanjutnya, 4 pengetahuan ilmiah Pancasila: pengetahuan deskriptif, pengetahuan normatif, pengetahuan esensi, dan pengetahuan kausal. Pengetahuan deskriptif. Pengetahuan deskriptif merupakan pengetahuan ilmiah yang membicarakan tentang sifat-sifat dan keadaan dari halnya. Pengetahuan normatif. Pengetahuan normatif merupakan pengetahuan ilmiah yang menganalisis hal-hal yang biasa terjadi dan selalu terulang terus, yang disebut dengan kebiasaan, dan kebiasaan ini dicari intinya yang akan dirumuskan sebagai pedoman dan kemukakan juga tujuannya. Pengetahuan normatif. Pengetahuan esensif merupakan pengetahuan ilmiah yang menelah tentang unsur dasar atau hakikat atau inti mutlak yang menjadi halnya itu ada sebagai jawaban atas pernyataan ilmiah. Dan terakhir, pengetahuan kausal. Pengetahuan kausal merupakan pengetahuan ilmiah yang mempelajari tentang asal mula atau sebab musabab dari halnya atas dasar pernyataan ilmiah mengapa. Selanjutnya, boleh. Oke, selanjutnya B. Rumusan Pancasila. 1. 1B. Rumusan Pancasila secara etimologis istilah Pancasila berarti dari Sang Sekerta India. Bahasa kasta Brahmana.
Yang menurut Muhammad Yamin, perkataan Pancasila memiliki arti secara leksikal, yakni Pancasila arti lima. Sila vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar. Sila Mas, vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang semu. saya suka dikumpulkan. Oke. Selanjutnya Pancasila yang berisi 5 larangan atau pantangan. Yang pantangan pertama itu udah panati pada Veramani, sikap padam sama Masuk diam. pagi. Artinya jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh. Pantangan kedua ada Dina, Dana, Veramani, sikap padam sama Diani. Artinya, artinya jangan mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri. Itu Pantangan dikumpulkan yang ketiga 10 Kamesu, jam Micacara, jam Veramani, 8. sikap padam Oh, jam sama salah. Dani. Artinya janganlah berhubungan kelamin, maksudnya dilarang untuk berzina. Wih, jam iya. Yang pantangan Sekali yang keempat itu jam musawadah, beres. Verabani, sikap padam, sama Ini Diani. kan. Artinya jangan berkata palsu atau dilarang berdusta. Dan yang terakhir pantangan yang kelima yaitu Sura Meraya Masija Pamada Tikana Veramani. Yang bermaksud dilarang meminum minuman keras. Lanjut. Hmm. Rumusan Pancasila secara terminologis yang selanjutnya itu ada di dalam pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea tersebut. Tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Ketuhanan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan musyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan dilanjut. Rumusan Pancasila secara historis. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Setelah berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan usulan tertulis mengenai rencana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang di dalamnya membukakan dari rancangan Undang-Undang 1945 tersebut. Tercantum rumusan 5 asas atau dasar negara yang rumusnya sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut Supomo, pendapat Supomo tentang dasar negara dapat dibagi dalam 2 periode, yaitu pendapat sebelum Soekarno mengusulkan dasar negara Pancasila dan sesudahnya. Pada awalnya, Supomo mengemukakan bahwa dasar Indonesia merdeka yang disebut sebagai Statsid harus disesuaikan dengan keadaan umum pada masa sekarang dan harus mempunyai keistimewaan yang sesuai dengan keadaan umum tadi. Dan menurut Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI yang secara yang akan dibentuknya yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Demokrat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila yang rumusnya sebagai berikut. 1. Soekarno nasional, yaitu nasionalisme dan internasionalisme. 2. Sosio-demokrasi, yaitu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mengadakan sidang, berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang. Adapun rumusan Pancasila sebagai termuat dalam Piagam Jakarta tersebut adalah sebagai berikut.
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah bal terakhir, Rumusan Ray. Pancasila secara sosio-filosofi. Terakhirnya Ray Pengertian aja Ray. Pancasila yang bersifat sosiologis Terakhirnya Ray aja. dalam Sampai penutupan. sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya. Sedangkan pengertian yang bersifat etis dan filosofis di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. Dalam hal yang disebut terakhir, yakni Pancasila sebagai philosophical way of thinking atau philosophical system dibicarakan secara mendalam, karena orang berpikir secara filosofis tidak akan henti-hentinya. Ia selalu mencari kebenaran itu. Maaf. Selanjutnya, di sini tujuan mempelajari Pancasila. Tujuan mempelajari Pancasila adalah ingin mengetahui Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis, konstitusional, maupun objektif. Secara ilmiahnya, sekian pelajaran yang kami cantumkan dari bab 1 ke PPT kelompok 1. Terima kasih. Cukup sekian Terima dari kelompok kasih. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena yang kelebihan itu Karena yang kelebihan itu tidak baik, mendingan melihat saya saja. Sekian dari kelompok kami.